Terima kasih sudah mampir di Rauda Channel. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana rasanya lahiran sesar dan gimana rasanya lahiran normal. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel aku ini ke teman-teman kalian supaya channel aku ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Sesuai dengan judul video, aku mau sharing ke kalian mengenai lahiran sesar dan lahiran normal. Kenapa? Karena aku sudah merasakan keduanya. Di anakku yang pertama itu aku lahirannya sesar, sedangkan di anakku yang kedua aku lahirannya normal. Nah, untuk itu aku mau ceritain dimulai dari urutan riwayat persalinanku. Jadi waktu aku melahirkan anak pertama, aku hanya ditemani oleh suamiku yang notabene itu nggak tahu sama sekali, nggak ada pengalaman sama sekali mendampingi orang melahirkan. Aku ngerasa kayak ada rembesan keluar dan aku pikir itu adalah cairan ketuban. Padahal dengan sotonya itu aku sama sekali nggak memeriksa cairan ketuban itu di kertas lakmus. Jadi dipastiin banget nih kalian kalau misalkan kayak aku kasusnya, kalian mesti tahu banget, mesti bisa banget ngebedain yang namanya urin itu seperti apa, cairan vagina itu seperti apa, dan air ketuban itu seperti apa. Itu beda-beda, tapi kalian nggak bisa tahu gitu kalau kalian nggak cari tahu gitu lah. Besok paginya aku ke IGD rumah sakit ditemenin sama suami, itu sekitar sebelum subuh lah. Nah, sampai rumah sakit aku ngasih tahu kalau aku kalau aku rembes air ketubannya. Nah, ya udah tuh aku dicek tekanan darahnya, dicek bukan berapa, dan dicek KTG bayinya. Dan ternyata aku belum ada pembukaan sama sekali, belum ada flek darah sama sekali, kayak gitu kan. Dan ternyata setelah hasilnya keluar, dokter manggil suami aku. Nah, di situ dokter bilang kalau janinku itu mengalami gangguan janin. Gitu katanya. Gerakan janinku itu sedikit, malah kayak cuma sekali gitu. Padahal di situ feeling aku tuh sama sekali nggak ada yang nggak enak gitu tentang janin aku, kayak biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang menggelisahkan gitu loh. Malah yang paling aku nggak habis pikir, dokternya tuh bilang kalau Pak, saya nggak tahu ya janin Bapak ini sedang tidur atau nggak tahu deh. Gitu, coba dokternya bilang kayak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih di dunia kedokteran kayak gitu? Dari situ suami langsung ekspresinya berubah, nggak mau cerita ke aku apa yang udah dokter bilang, dan ya udah bener-bener ekspresinya berubah, murung gitu. Aku tanda tanya dong ya, tapi aku diem doang. Terus abis itu aku langsung dipindahin ke ruang tunggu untuk ibu-ibu yang pada mau melahirkan di situ. Sambil berharap kontraksinya datang, pembukaannya cepet, dan sambil aku tidur miring, karena cuma boleh tidur miring kan, nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Dan di ruangan itu aku cuman bersama ibu-ibu yang mau melahirkan gitu, nggak ditemenin sama sekali sama suami, sama siapapun nggak boleh. Suami tuh nunggunya di beda lantai lagi gitu. Nah, terus beberapa jam kemudian, kalau nggak salah sekitar jam 7-an, suami aku dipanggil dan dibilang kalau aku harus segera disesar sekitar pukul 12.50-an kalau nggak salah deh, lupa. Nah, habis itu dengan nada sok tenangnya abang bilang ke aku, sayang kamu di sesar aja ya, katanya.
Padahal aku hopeless banget sih denger itu, karena aku bener-bener berharap aku bisa lahiran normal, bisa bener-bener ngerasain apa itu kontraksi gitu kan. Ya udah ya, tanpa babi bu bebo akhirnya abang tanda tangan sebagai persetujuan aku mau disesar. Nah, udah waktunya mau disesar nih, aku tuh kan pasien pertama yang mau disesar pada hari itu ya. Aku tuh disesar bener-bener aku di ruang operasi, di ruang tindakan, aku sendirian, aku kedinginan karena di tempat operasi itu benar-benar harus dingin, suhunya benar-benar dingin, dan aku nggak ditemenin siapapun. Terus aku disuntik berkali-kali karena suntik biusnya itu nggak tepat-tepat kayak gitu. Terus abis itu aku dikerubungin sama dokter sama bidan-bidannya. Bayang gak sih sedihnya kayak apa? Nggak ditemenin, kedinginan. Masya Allah. Kelihatan sebenarnya dari di atas tuh ada kaca gede banget, itu kayak kaca pembesar tuh bisa kelihatan perut kita lagi di bedah. Aku benar-benar ngantuk banget rasanya, bener-bener pusing. Terus akhirnya aku merem, aku tidur. Aku tuh kira-kira itu sekitar 15 menitan lah, 15 menitan itu operasinya berlangsung. Setelah bayi keluar, aku dibangunin, terus ternyata bayinya itu udah dibersihin. Terus aku dikasih tahu, ini ya bu, bayinya perempuan, sehat, selamat, jarinya lengkap, dan di sini ya tanda lahirnya tadi itu sebagai tanda mungkin supaya bayinya nanti nggak ketukar. Nah, setelah dikasih tahu itu aku cuman, karena aku setengah sadar ya, terpengaruh banget sama obat biusnya, aku cuman oh iya, aku cuman ngeliatin sambil aku nyium bayiku tuh, si Almira. Jahit menjahit tetap masih berlangsung sama proses pembersihan operasi tadi tuh. Nah, selesai dijahit, aku langsung dipindahin ke ruangan dimana tempat orang-orang habis dioperasi di situ. Dan pokoknya di situ bener-bener deretan orang-orang nggak berdaya, ibu-ibu nggak berdaya habis di sesar. Aku kurang lebih selama 3 jam aku tuh benar-benar dipantau di situ, dipastikan apakah aku bisa bergerak, kakinya bisa bergerak, kepala yang bisa nengok kanan kiri. Karena ketika di ruangan itu obat biusnya lama-lama kan menghilang tuh ya, jadi ya berasa banget cuy, berasa banget rasanya kayak apa, Masya Allah sakitnya kayak apa tuh, berasa banget, bener-bener kayak bayi baru belajar gerak gitu loh. Aku udah kelaparan, kedinginan, belajar, ya ampun, sedih banget. Sedih banget. Terus ya udah, setelah selesai di situ 3 jam, aku akhirnya baru pindah ke kamar. Di situ aku baru bisa ketemu sama abang. Tapi nggak langsung ketemu sama anak aku. Kita dipisahin dan aku baru bisa ketemu sama anak aku itu keesokan harinya pas di jam dia baru selesai mandi gitu. Nah, terus selama aku di kamar aku benar-benar belajar kanan kiri. Tahu nggak sih, aku kan pakai BPJS ya, kelahiran ini pakai BPJS, dan aku kelas 1. Dari awal aku pakainya yang pribadi kelas 1. Karena sebelumnya kakak iparku tuh di sini fasilitas kelas 1-nya tuh enak. Makanya aku pikir aku akan mendapatkan seperti itu, tapi ternyata aku satu kamar itu isinya 3 orang, nggak ada bangku. Terus aku kedapetan kasur yang ngejeglek ke tengah, tau gak sih, kasurnya tuh benar-benar ngejeglek ke tengah. Jadi tuh dia kayak gini lah tuh, nih, nggak kayak gini, nggak datar tapi ngejeglek. Kayak nggak sih, orang lagi baru selesai operasi harus belajar bergerak ini itu, tapi aku kedapetan kasur yang
nggak memadai gitu. Apalagi aku nggak kedapetan kasur yang biasanya kan kasur ada yang bisa di ke atasin tuh bagian kepalanya biar kita bisa duduk, bisa nyandar. Ini aku rusak sama sekali, nggak bisa dinaikin turunin gitu. Besokannya aku baru ketemu sama anak aku kan. Besokannya aku pulang, ternyata bayi aku itu kuning, si Amira kuning, ditahan lagi sama rumah sakit. Aku udah 3 hari di sana, saya boleh pulang, tapi bayiku belum boleh pulang karena bilirubinnya tinggi tuh. Jadi aku turun masih dengan tertatih-tatih jalan, sampai orang-orang tuh kasihan, ya ampun tuh kasihan banget nggak dikasih kursi roda. Terus sampai rumah aku nggak bawa anakku, aku mesti ke rumah sakit lagi besoknya buat jemput anak aku. Dan yang paling sedihnya lagi adalah ASI aku nggak langsung keluar. Jadi selama 3 hari pertama ASI aku nggak keluar tuh. Amira minum pakai formula. Ini Amira, pas banget kamu datang. Ini Amira, ya nah ya. Iya, dia datar banget. Cheese, gimana cheese? Cheese, cheese, gimana cheese? Ya udah gitu. Untuk sharing yang lahiran normal, aku akan sharing di next videonya karena ini udah kepanjangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosmed kalian. Thank you.